bin Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani Uzan Imam Al-Kutub Abdul Qadir bin Ahmad bin Hugi Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Rasul Dr. Abdullah bin Abdul Qadir bin Hugi Al-Ustadin Ahbil Al-Mizani Al-Adrus wa khuzan ila Rabbi Ruhina Syekhna Ustadina Habibana Abdul Hadi bin Abi bin Hasan Al-Kahfumana wa huwa aba'una aslafuna wa syuyukhuna wa rijalna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ani wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Ila angkot. Yes, ini melanjutkan daripada apa ya, kesempurnaan An-Nabawiyah. Kemarin berbicara tentang apa ya, ketampanan, kegantengan daripada yang mulia ini, yang begitu luar biasa daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kalau pada tanggal seperti ini dengan apakah setelah sedikit kita berbicara tentang apa dari ketampanan, kesempurnaan, saya mengatakan sempurna betul miliknya Allah. Cuman Nabi Muhammad itu kalau dibandingkan makhluk yang lain 100% juga yang paling bagus. Kesempurnaan yang saya maksud di antara makhluk ini. Jadi saya jelaskan karena orang akhir zaman ini pinter-pinter. Pinter apa? Kadang mendengar kata ini lu. Adalah yang saya maksud kesempurnaan tidak membandingkan dengan Allah. Beda dengan orang-orang Nasrani ketika mensifatkan Nabi Isa anak Tuhan. Nah itu kan. Makanya Imam Busiri mengatakan kalian memuji Rasul Muhammad SAW silahkan semampu kalian, tapi jangan seperti orang Nasrani. Semampu kalian sampai gaduk. Gaduk itu apa? Polis sak pengertian jenengan tentang Kanjeng Nabi pujian semampu Anda, setinggi apapun pujian Anda kepada Nabi Muhammad SAW pantas. Tapi jangan seperti orang Nasrani, karena dia mujinya itu melewati batas. Kita muji Rasulullah tidak ada lewat batas. Yang Nasrani lewat batas apa? Menyatakan bahwa Nabi Isa anak Tuhan, nggak ada, karena Allah tidak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kan seperti itu. Ini yang harus kita pahami. Jadi ketika kita berbicara tentang Rasulullah ini, ya sedikit ya, nopo sing jenengan Quran. Kados kalau ini walaupun kalau sahabat pernah menyatakan melihat bulan waktu purnama, bulan purnama dilihat, melihat Rasulullah. Rasulullah yang paling indah, padahal bulan purnama. Nah ini orang-orang yang sudah melihat bulan purnama, apakah hati Anda tertawan dalam artian mengagumi bulan purnama? Indah, bagus. Bulan purnama yang ketika Anda menyebutnya bagus, itu sahabat sudah menyatakan pasti lebih bagus Nabi Muhammad. Bagaimana? Karena wajahnya mempesona. Bagaimana Anda memahami mempesona itu? Kemarin saya mengartikan mempesona itu apa ya? Saya senang melihat. Saya artikan, oh apa ini yang dimaksud mempesona? Ketika saya melihat anak saya yang paling kecil, Sukaina itu, bahasa saya bagi saya, kalau katanya istri saya, gak enak, kecap nomor loro, kecap nomor siji. Jadi ketika saya melihat anak saya yang bertingkah pola seperti itu, kemudian hati saya itu senang melihat, terlintas apakah ini yang dinamakan mempesona. Ketika para sahabat itu melihat Nabi Muhammad itu sampai tidak mau pisah, gitu namanya. Apakah seperti ini gitu? Apakah seperti ini rasanya gitu? Jadi ya jenengan ya, misalnya melihat
Nek sing yang kakung yang sudah punya istri mungkin lihat istrinya ojo muluk bojone tanggane ya. Pesona delok bojone tanggane. Ini ya. Enggak itu syahwat itu nafsu bahaya itu tidak boleh. Kalau melihat istri kita, melihat anak-anak kita, kita terpesona. Ya mungkin kurang lebih memahaminya. Sahabat itu sampai tidak mau pisah dengan Nabi Muhammad karena betul-betul hatinya itu tertambat gitu. Saking senengnya. Apa yang menyebabkan mereka seneng gitu? Ya mungkin karena kebagusannya, mungkin karena akhlaknya, karena banyak faktor di situ. Makanya dari sisi mana kita akhirnya terpesona dengan Nabi Muhammad? Kalau kemarin jenengan lihat bulan biasa, aduh saya bingung untuk jelaskan Rasulullah bagaimana ini kepada jenengan ini. Yang melihat bulan purnama tidak ada ketertarikan, sudah standar biasa. Nah ini mungkin karena mindsetnya sudah berubah. Nah, ini yang harus kita ubah. Karena apa? Karena apa? Mohon maaf. Kalau Anda mendapatkan surga, itu untuk menuju surga pintunya cuma satu, Nabi Muhammad. Tidak ada pintu lain. Anda ibadah, nggak ada cinta kepada Nabi Muhammad, bahaya. Niscaya ibadah tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Hati-hati loh ya. Saya sampai apalagi orang zaman sekarang yang musuh-musuh Allah, musuh-musuh baginda Nabi Agung Muhammad SAW sudah pasang strategi dengan satu tujuan tok, menjauhkan umat Islam dari uswahnya, dari panutannya, dari yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupan dunia akhirat. Siapa Nabi Muhammad SAW? Dimasuki idola-idola zaman dulu yang cepat K-pop ya. Akhirnya anak-anak muda ini entah putri entah laki-laki mereka mengidolakan. Terus nanti akan terus itu. Bagaimana caranya sampai tidak tahu Nabi Muhammad SAW. Kalau kemarin Nabi Taufik sampai mengatakan kepada para saddah Bani Alami, mengatakan kalau kalian sudah lupa sama datuk-datuk kalian, para leluhur kalian, nenek moyang kalian, bagaimana? Alamiyin sekarang joget ya. La ilaha illallah. Kayak diri saja. Mereka tidak kenal roti buladan, mereka tidak kenal roti bulatos, mereka tidak kenal maulid situ duron. Apa? Nyanyi. Na'udzubillah. Nah, itu pengingat. Ayo kita belajar. Saya dulu kalau bahasa saya pernah ngomong sama saya lupa. Manusia satu dengan manusia yang lain, perjalanan spiritualnya tidak sama. Bukan ada yang kalau di medsos itu mencari Tuhan, ojo goleki Allah Ta'ala wis enek. Tapi ojo sebutin di karena Allah tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Kalau Anda mengatakan Allah di atas, wah keliru. Allah jari sing di atas. Sering saya guyonan ketika ada orang ngomong seperti itu. Allah jari sing di dhuwur, saya katakan Allah cecek, Allah manuk, saya katakan gitu. Kenapa? Kalau di atas bertempat Allah itu. Tapi ketika saya mengatakan Allah tidak bertempat, Allah meliputi segalanya. Nah ini nanti ada orang kebingungan lagi. Mohon maaf, berarti Allah ada di WC, ada di kotoran, na'udzubillah min. Nah ini kebingungan ini. Bagaimana? Allah meliputi segalanya titik, jangan dikembangkan. Kenapa? Kita tidak mungkin membayangkan zatnya Allah, bahaya. Kufur nanti. Yang patut kita pikirkan, yang sering saya contohkan. Pernahkah Anda memikirkan, loh ini loh kedip-kedip, ya. Pernah nggak ngasih uli di sini? Excel, seperti Excel ini. Dari bayi sampai detik ini nggak pernah ngasih uli. Kemudian ini satu tempat ini, kepala satu tempat, rambut, ini apa ini? Alis, ini apa ini? Hidung, ya bulu mata. Loh ini bisa panjang. Alis loh kok gak iso dawa. Padahal berapa senti kok jaraknya? Siapa yang nahan untuk tidak tumbuh bulu mata? Kalau seandainya Allah apa gak bisa? Loh bisa. Untuk memposisikan sama seperti rambut, ya. Seperti rambut. Padahal di sini jarak lagi kumis, oh ini bisa panjang. Bayangkan bulu mata yang jenengan ke rambut, rekane. Berapa kali nyukur alis? Ini yang harus kita pikirkan. Dalam artian penciptaan Allah, Allah menciptakan kita, manusia. Itu yang harus kita pikirkan. Allah ciptakan tumbuhan. Taruhlah satu contoh, pohon rambutan berasal dari satu biji. Tahu, bisa bayangkan bijinya rambutan? Bisa ya? Lalu itu kok bisa menumbuhkan batang yang sangat besar, keras, dedaunan, kemudian menciptakan buah manis,
banyak, kecut banyak kayak apa? Oke, kalau kita kecut tidak mau loh. Nah itulah kita pikir penciptaannya Allah, jangan pikir zatnya Allah. Tapi sekarang banyak orang yang ngomong di luar sana menggiring kita untuk berusaha untuk memahami zatnya Allah. Tidak mungkin. Sudahlah, tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Nah, ini loh, Anda bisa menjelaskan apa enggak secara ilmiah aja. Dalam satu tempat ini loh. Ini tidak dipotong bisa panjang. Ini tidak dipotong bisa panjang. Laki perempuan, kenapa perempuan nggak ada kumis? Nggak tahu kan jawabannya. Paling enak jawaban tidak tahu. Ya. Sama-sama punya alisnya semua, banyak alisnya. Tapi kenapa berbeda alis tadi? Ini tidak punya rambut aja. Saya tidak nyinggungnya botak loh ya dia. Punya rambut semuanya ini. Punya rambut, punya alis, punya alis. Tapi kenapa laki punya kumis, perempuan tidak punya? Tenger. Kalau masalah tenger dikait to, tenger itu ya. Ya, itulah. Kita pikirkan seperti itu. Termasuk kita juga harus mikirkan Nabi Muhammad. Kenapa kok kita pikirkan Nabi Muhammad? Bukan kita suruh mikir, iya ya Nabi Muhammad ini ya, dia di mana? Tidak perlu seperti itu. Yang kita pikirkan agar hati kita tertambat ini loh. Hati kita itu senang dengan Nabi Muhammad. Hati kita senang dengan Nabi Muhammad. Bahaya. Sahabat itu ketika mendengar apa? Ketika amaliyah ini pahalanya sekian, ketika melakukan ini dapat ini, itu sudah biasa. Tapi ketika mendengar kalian nanti di yaumil akhir akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kalian cintai, itu bunga senang bahagianya bukan main itu sahabat. Kenapa? Karena yang dicintai hanya Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad. Sampai pernah Ubay, sahabat Ubay kurus badannya. Ditanya kenapa kamu kok kurus? Saya itu di rumah mikir kamu ya Rasulullah. Sampai saya makan itu nggak enak. Ini kalau orang jatuh cinta, orang pacaran jatuh cinta, kalah cintanya tulus, ikhlas betul. Kalau orang pacaran tendensinya banyak. Namun tidak kayak ini istilah pacaran cah nom. Tapi wani rabi coba pacaran. Nggak ada istilah pacaran. Betul aja itu. Apa-apa, betul apa-apa. Biasa gak lulusan SMA lah. Kayak Usmani bismillah tawakkaltu ala Allah aku ate rabi. Gak apa-apa, betul apa-apa. Bahkan nyun sewu. Ya, sing ngaji Ahad pagi kamu. Ketika kula bahas tentang Sarahi Fathul Qorib, niku para sahabat, bahkan Kanjeng Nabi, niku dawuhaken, nek keping ojo khawatir perkara ekonomi, perkara rezeki, ojo khawatir. Dalam artian jangan khawatir apa? Untuk menambah ekonomi, bahasa kula gampangan ini jenengan kersane paham. Niku carane mek nurut tok dawuh Kanjeng Nabi. Menikah tambah anak. Anak sing akeh. Ojo nuruti nyun sewu BKKBN, nuruti fakir nih, nuruti miskin nih. 2 anak cukup kurang. Kula mawon sing kurang 3. Baje tak support bolak-balik. Kurang tenanan gitu. Kalau ini rumus loh. Yang dia berhasil Mas Haji kok gak berhasil, gak tenanan kali ini. Niku wonten ketika niku namine sinten nggih? Zam Asy'ari napa Zamazari ngoten. Zaman piye? Gadai rencang niku bahas niki paling cerita niki. Tapi penting niki. Gadai rencang. Rencang ini tiang dianggap tiang strata bawah. Sebabnya miskin. Kan saat ini nggih ngoten. Rek wong miskin itu kan dianggap wis wong gak kanggo kan jane ngoten. Ngapunten nggih. Nah, terus piyambake niku nggih mireng dawuh Kanjeng Nabi. Akhire piyambake niku dangu mboten kepanggih kali rencang niki wau.
Ujuk-ujuk kepanggih niki kok wis mentereng bahasane tiyang sakniki. Tiyang kampung ini wis napa ki bahasane pun hormat. Terus ditangleti kali rencen. Nek cara Jawa iki piye kok iso kaya ngene. Lah rencane ditangleti niku ngeten. Awakmu biyen ro aku ya apa? Wong kampung delok aku ya apa? Terus aku nikah duwe anak siji, keadaanku luwih apik. Nikah keadaannya baik. Punya anak satu baik, punya anak dua baik, punya anak tiga seperti ini. Ngoten. Terus carane rek pengin ojo nyusahi buka warung. Jadi iki wis di kantor buka warung. Kerja di kantor kok begini gojek. Buka ke kantor lamar ke pabrik gula. Kerjanya ada lu pabrik gula. Boten konten. Nek pengin noto ekonomi, jadi ku au menikah. Jadi gak enak ceritanya Joko Sugih. Enak Joko Sugih. Enak. Tapi tukang bubur kok bisa naik haji? Soalnya nikah, bukan. Soalnya menikah. Lalu saya utang ke Panjen Malang. Niku tiang beca. Niku anaknya melebet akabri lulusan terbaik. Natos teng Kick and Deal apa itu niku diundang. Ya Panjen niku. Tonggo tebih kula. Takoni tonggo ngabis. Ya mbak isi sing kidul kula sing lek. Tapi becak, saya itu becak. Lah kok bisa? Nyun sewu lho. Becak penghasilannya pinten. Justru disitulah nilai keberkahan. Makanya dawuhe Habib Hadi niku nek tiyang nikah rezekinya dadi siji. Entah bekerja satu, bekerja dua, jadi satu. Untuk nambah rezeki noto perekonomian ya nikah. Nek pun gak ada setunggal nambah kali ngono. Maksimal apa? Nek wadon pun anake pun. Diwa udin. Hadir wadon. Wadon lho. Lama. Enggak apa-apa. Bon. Nah, ini kalau begini didhawuhaken apa wonten piantun penyair niki wae. Menawi Zulaikha niki wae. Zulaikha niki kan bangsa napa zamane Nabi Yusuf di napa halaken Nabi Yusuf kan ningali Nabi Yusuf niku tangane diiris, ngiris brambang iki saking terpesonane kali Nabi Yusuf sampai tangane diiris niku. Dari Zulaikha niku di kan mirsani Kanjeng Nabi mboten tangane sing diiris, jantunge niku bodhone belah kagem niku wau amat terpesona. Tapi Sahabiyah kok mboten ngoten. Nah, kan ngoten pertanyaane. Nah, mriki didhawuhaken ingkang awal kalian Allah taala Kanjeng Nabi niku diparingi haibah utawi wibawa. Haibah atau wibawa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang kedua, beliau diberikan nur. Dan memang sebelum diwujudkan menjadi manusia, beliau adalah kalau di Maulid Simtud Duror dikatakan sebelum penciptaan alam semesta dan semuanya ini itu adalah diciptakan Allah menciptakan nurnya Nabi Muhammad SAW. Setelah diciptakan nurnya Nabi Muhammad, dari nur ini tadi diciptakan semuanya, termasuk kita semuanya. Ada satu benda, salah satu benda dari sekian benda yang diciptakan dari nur tanpa perantara, yaitu padi. Padi ini bu, kalau Allah Taala, maksud diarani padi itu Dewi Sri, yang dia akan mau tenang. Nopo bahasa ini betul sing penguasane ini lho ganyang di pari Dewi Sri Moten. Nah, jadi padi niku diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad tanpa perantara. Makanya ketika jenengan dahar sekul
niku dianjurkan untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini semerap nih gitu. Jangan ngaji yo semangat, dan nonton sinetron yo. Nggih. Saking lur niki wau, teng wingking niki diceritaken. Niki wonten setunggal tiyang niku badhe dakwah sahabat. Dakwah tebih. Dakwah. Napa? Melanjutkan, bukan melanjutkan, termasuk bagian melanjutkan dari tugas Nabi Muhammad SAW di tempat yang jauh. Lah sahabat niki wau manggi Kanjeng Nabi sakderenge bidan. Terus ngaturaken kula damel bukti nih menawi kula niku utusane jenengan pripun nyuwun bukti bahasane nyuwun bukti. Terus ya termasuk nyuwun sewu, makanya Nabi Rasul ingkang diutus mesti kudu betul bukti. Tapi ngeten permasalahan itu, ketika sudah ditampakkan buktinya tidak iman, nah itu bahaya. Kita sudah berikan mujizat-mujizatnya Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi yang lain, nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad. Maka kalau tidak iman, bahaya. Termasuk kita. Salah satu mujizatnya Nabi Muhammad SAW yang sampai dengan kita adalah Al-Quran. Al-Quran itu mujizatnya Nabi Muhammad. Setiap zaman Al-Quran itu sesuai, bukan tidak sesuai. Ya, kembali dan niki wau sahabat niki wau. Lah nyuwun bukti napa? Nyuwun nur, nyuwun cahaya. Nyuwun cahaya teng Kanjeng Nabi. Nyuwun cahaya teng Kanjeng Nabi. Terus sekali Kanjeng Nabi didongakne, ya Allah, tiang niki jenengan yang paling cahaya datang tongkat ini. Nah, terus datang tongkat iki wau nyuwun saya buka sentolop ngoten. Ono badan iki. Malah sentolop. Senten. Jenengan guyu nggih kula ngomong sentolop iki. Ya saya kuno. Oh, kayak kula ngomong banget. Lah akhirnya teng niki wau teng tongkate niki saged ngedali cahaya, tapi nek dalu. Tapi sejatosipun nggih boten. Tongkat ini bercahaya terus, akan tetapi ketika siang cahaya ketemu cahaya kan, nah nanti ini ketinggal bahasanya. Tapi nek dalu ini saged damel penunjuk, dan ini menjadi bukti bagi sahabat ini ketika dakwah di tempat yang dimaksud itu. Untuk apa? Membuktikan bahwa ini adalah utusan daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW karena membawa cahaya. Nah, ada tiang-tiang sing boten iman, semerap niku mengatakan sihir, termasuk peristiwa Isra wal Mi'raj niku wau lho. Didhawuhaken dhateng kaum umat Kanjeng Nabi wedal niku boten wonten sing percaya ingkang sedaya. Karena menurut akal tidak masuk kecuali setunggal Sayyidina Abu Bakar. Ketika diceritakan posisi Masjidil Aqsa ngeten, cendela ngeten, setiap Kanjeng Nabi dawuhaken niku sodakta ya Rasulullah, benar Anda ya Rasulullah. Benar, ya, betul. Tapi yang lain memang mengetahui betul tapi tidak mau ngomong. Nah ini lho bahaya. Termasuk kados awal-awal kita membicarakan Nabi Muhammad. Di situ kan dikatakan bahwa ketampanan Nabi Muhammad itu paling sempurna di antara semua makhluk. Dan ketika kita mengingkari akan berdampak kepada keimanan kita. Makanya nyun saya ulah ini ojo damel guyonan Nabi Muhammad. Beradablah, beretikalah, bersopan santunlah kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun ketika menyebut namanya Nabi Muhammad pakai gelar. Wong jenengan mawon nyun sewu abah kali umi jenengan wantun jenengan langsung jangkar jambal lek bahasa wong Malang. Jambal lek direk. Langsung nyebut namanya. Berani jenengan. Min misalnya. Wantun. Tun kan ibuke misalnya ibuke namine Paitun. Sekolah eling niku kok. Nek kula nyebut dia niku tersinggung kok padha. Langsung pantun jenengan teng ibu jenengan. Ya, terus
Misalnya lah, cobalah, misalnya ini wonten Pak Lurah ya, gak usah Pak Wali, Pak Lurah. Wantun langsung dengan nyebut asmane. Misalnya asmane Darsono. No. Wantun jenengan. Tidak berani kepada Nabi Muhammad. Enteng nyebut langsung. Nah, bahaya di situ. Hati-hati, betul. Hati-hati. Kenapa? Ngeten. Ada kalimat daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain. Ketika manusia ini tawadhu. Tawadhu itu rendah hati. Rendah hati itu menganggap dirinya orang yang serba kekurangan, orang lain yang punya banyak kelebihan. Rafa'ahu Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Nah, kalau kita kepada Nabi Muhammad sok-sokan dalam artian langsung lama, bukan sombong ya, tapi lebih kepada menganggap Nabi Muhammad ini biasa, seperti temannya. Ini kurang ketemu sahabat itu saya pulau jenenge iso dipateni saestu. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, nah ada kan kekhalifahan dipegang Sayyidina Abu Bakar. Itu banyak kemurtatan, kemudian termasuk Sayyidina Abu Bakar ini ngutus panglima perang Khalid bin Walid untuk menarik zakat. Nah, ketika itu datang di satu suku dan kepala sukunya ya menerima, kemudian mengatakan, kalau sholat ya saya mau, tapi kalau zakat saya tidak mau. Dengan dalil yang perintah siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang ini, kepala suku ini mengatakan, Rasulullah sohibaki koncomu. Niku Khalid bin Walid gak ngomong juga pedangnya diketok gak sih? Kedadosan kejadian itu terdengar Sayyidina Abu Bakar. Ditimbali Khalid bin Walid. Ditangleti. Napa leres? Jenengan menggal kepala suku niki. Napa ditangleti kan Sayyidina Abu Bakar. Bahasanya tak bayu mencari informasi dari kedua belah pihak ini. Ditanya, betul. Kenapa? Alasan Anda sampai menggal kepala suku ini kenapa? Dijawab Khalid bin Walid. Karena dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu teman saya, sohibah. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Seandainya saya yang di situ, saya sendiri yang akan menggal kepala suku. Bukti kekurang ajaran daripada manusia-manusia ini, para sahabat tidak terima. Saya logikakan jenengan mempunyai seorang ayah, orang tua, atau anak, atau cucu dilecehkan, direndahkan sama orang lain, pripun jenengan? Lukup rek bacane omah. Nggih. Koyo anak kula iki. Arek sing garai aku tak lukup lho. Lah kok anakku mondok dadi preman tak. Ya piye? Ojo. Ya. Orang yang kita cintai, sahabat cintanya kepada Nabi Muhammad, mereka tidak terima. Ini sih sahabat. Para malaikat, belum makhluk-makhluk yang lain yang begitu cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Istimewa, istimewa. Bahkan ketika Maulid, ketika kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah perintahkan bidadari berbaris di depan pintu surga, malaikat diperintahkan berbaris. Para hewan-hewan ini bergembira, makhluk-makhluk, kecuali iblis dan bala tentara sing nangis gak mari-mari. Kenapa? Lahirnya Nabi Muhammad. Kenapa? Mereka tahu kalau Nabi Muhammad diutus kepada umat, kepada kaum manusia semuanya, akan dibetulkan jalannya ini. Jadi usahanya iblis dan bala tentaranya sia-sia. Bala tentara iblis bisa dari golongan jin, bisa dari golongan manusia. Jangan dikira golongan jin tok. Jangan, enggak. Ini paham apa tak? Paham ya tentang gimana ini setengah sokong. Ini gak melaku-laku. Nah, termasuk nur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mulai tampak wujud yang saya maksud terlihat
oleh sebagian makhluknya Allah pada saat di dunia, yaitu mulai dari lahir sampai Sayyidatuna Aminah itu ketika Nabi Muhammad lahir ini ku terangi sampai semerap nopo bahasane saiki omah-omah gedung-gedung dateng negara Syam. Saking padang ini kula. Nurnya Nabi Muhammad ketika beliau sallallahu alaihi wasallam lahir. Sampai diriwayatkan yang semerap adalah kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib. Melihat dan itu wonten nopo nggih bahasane. Kan pada saat itu kan teman-teman ada nopo qasidah yang sing disusun Rohatil niku kan dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa kok ada tahun gajah? Karena Raja Abroha ingin menghancurkan Ka'bah. Dan itu tiang-tiang sing tilem kados budak-budak tilem teng Jawi teng latar bahasane niku semerap. Ada sebagian manusia yang mungkin dari kitab terdahulu kan teng Injil, teng Taurat niku Kanjeng Nabi sudah diceritakan. Bahkan tokoh-tokoh daripada kaum Yahudi, kaum Nasrani kenali Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum dilahirkan, belum wujud, belum ada. Kenalnya beliau, cirinya Nabi Muhammad SAW lebih kenal Nabi Muhammad daripada anak-anaknya. Makanya ketika dia punya rasa hasud, rasa tidak senang kepada Nabi Muhammad, lembaran kitab yang berupa penjelasan Nabi Muhammad ini dibendel, ditaruh di peti, di kursi. Sampai ada satu riwayat anaknya ini penasaran, apa peti ini dibuka, ternyata isi daripada kitab Taurat. Kok ayahnya yang tokohnya Yahudi ini tidak menceritakan. Maka ngantos sakniki Yahudi niku tresno teng Allah Taala, tapi mboten tresno teng Kanjeng Nabi, ditolak. Hati-hati. Maka nek kula wastani wau jenengan ibadah watah, tapi gak ini rasa tresno teng Kanjeng Nabi, bahaya. Yahudi niku tresno teng Allah Taala, taat patuh, mboten asal mangan wedhus. Makanya jenengan nyun saya urip bahasane Habib teng kula, Habib Hadi teng kula. Antum dibodohi Yahudi. Kalau dal niku kula di nyun saya pada maam dalu niku kali Habib niku diparingi gaji. Gaji wedhus. Terus gule kacang hijau, jangan dari atas. Jangan semerapikan kolek kacang hijau. Iki gule kacang hijau. Nah, ojo cerita kok dimiren aku. Sekalian itu kacang hijau boleh kental itu makanannya sumber. Oh sebenarnya Umi kan berdosa. Itu makanannya ketika saya makan itu saya ingat bule saya, namanya Gamar. Namanya Gamar, tapi kalau saya manggil bibi atau bule itu kan ama perempuan. Kalau laki-laki Ami. Ingat masakannya Gamar. Itu saya bilang, pulau guyon maksud pulau tengah HP itu guyon. Waduh, ini kolesterol tingkat tinggi. Langsung HP atung bodoh Yahudi itu kan. Kenapa? Beliau langsung menjelaskan. Karena akhirnya nyun saya mereka Yahudi tidak boleh memang. Itu nek menawi dengan batu percados dengan tinggal di teng niku teng surat Al-Baqarah. Itu ada cerita di situ. Ada cerita. Nah, bahwa Yahudi itu tidak boleh makan daging kambing. Yang boleh dia makan lemak yang nempel di jeroan. Nek berarti mboten perlu jeroane kambing. Diparing ning kulo. Nek pas ketemu kulo. Ya sebisa tok. Nah niku sing asal mak niku. Mangan deh kok makem mulai omen. Nah niku lintune mboten asal. Padahal daging kambing kolesterolnya paling baik. Ini kan dan saya suku guling, aduh kolesterol. Betul-betul jangan paling ini. Apa yang menyebabkan kolesterol? Ini saya mungkin yang Jawi. Niku kan masak niku kali sangat. Nah niku lho sing dados masalah saja. Niku masalah. Kalau yang saya bahasanya jamaah, menawi jamaah masak guling, niku bening. Bening.
Mboten ngoten iki. Ah, coba bahas panganan lah. Ribut yo. Dugi setengah sama bebe. Oke. Terakhir. Ini malih. Oh jenengan kurban mriki sapi tok lho. Nggih. Ono kambing. Anu kebagian kaki kambing 2 Beb. Saya rasanya buat Habib kemarin. Wah, alhamdulillah. Cuma 2 tok. Mboten apa tau ngarep dari papat. Amin. Ini kalau sekedar cerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau nggak ada harapan, kita punya di dalam hati kita ada rasa senang kepada Muhammad. Itu puncak nantinya. Penjelasannya insya Allah Selasa depan. Besok, tadi langsung saya potong soal ceritanya kedawan nih, ceritanya kedawan. Tapi intinya hampir sama semua, mengatakan buat kambing nih. Jadi Allah berikan termasuk cahaya kewibawaan yang membedakan dengan Nabi Yusuf. Insya Allah Selasa depan langsung biar nggak terlalu lama kita bisa mendengar ini. Kita berbicara tentang keindahan daripada tubuh, kebersihan daripada tubuh Nabi Muhammad SAW. Sekedip mohon. Kanjeng Nabi itu nyun sewu motongi kuku. Kanjeng Nabi itu nyun sewu nyukur kumis. Kanjeng Nabi nyun sewu ketika wonten kotoran teng badane niku nggih diresiki. Jadi menggosok-gosok badannya ketika mandi, ketika wudhu, ketika makanya mandi besar disunahkan menggosok meratakan air ke seluruh tubuh. Tujuannya nopo nek bahasa Jawa ben gak boloten. Yo Kanjeng Nabi saestu. Yo sewu Kanjeng Nabi niku resikan. Turun nyun sewu. Wangi ini Masya Allah niku. Meskipun satu kekhususan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad tanpa menggunakan minyak wangi, beliau sudah wangi. Bahkan diriwayatkan ketika Yusuf Kanjeng Nabi lewat datang dalam iki. Jenengan saking medhan iki, oh Kanjeng Nabi nembe lewat. Napa wangi ini kasih wonten. Wangi ini Nabi Muhammad itu kasih wonten. Tapi beliau mencontohkan pakai minyak wangi. Yusuf Kanjeng Nabi sikat gigi tapi mboten kados jenengan. Sikat giginya ini lho. Damel siwak. Damel siwak ngeten iki. Niku Kanjeng Nabi menunjukkan apa? Bahkan ketika Rasulullah selesai makan, itu beliau membersihkan sisa makanan di sela-sela giginya. Sing kalau iku aturake Kanjeng Nabi napa bahasa Jawa ini gigi no. Untune sapi nggih itu wedhus niku. Napa waja. Dan terus ketika jenengan bakdo dahan, terus jenengan bersihkan sisa makanan dengan mengatakan baik keras atau pelan di dalam hati, ibak Nabi Muhammad, nyuntuh Nabi Muhammad, selilitan ngilangi selilitan, punten nilainya tengah juga Allah Subhanahu Wa Taala, betul main-main itu. Kul in kuntum tuhibbunal fattabi'uni, fattabi ibak kepada Nabi Muhammad, Rasulullah. Bersihkan giginya dalam artian entah pakai siwak, entah ketika selesai makan jenengan ikut membersihkan. Ada nilai di hadapan Allah. Bahkan nyun sewu ini aromaterapi kita. Kan Nabi selalu menjaga, mengingatkan ketika sahabat bakdo ma'am bawang sholat kali kan Nabi bali wudu neh resi ono neh ganggu. Nggih. Dan ini gak tambah gak omah. Ya niku. Nggih, niki sekedhik iki. Mangke bahas mari rumah tangga Nabi Muhammad. Bahas mari wadah tembel. Wadah ceritane Kanjeng Nabi. Harapane napa? Nang muslim harapane dateng Allah. Napa? Wonten raos tresno dateng manah kula panjenengan. Mugi-mugi Allah Ta'ala paring kepahaman ingkang sae kanthi kepahaman ingkang leres. Khususnya perkawis agama ibu Allah Subhanahu Wa Taala dan kekasihipun baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin ya ali manzil minna la tahdiki istiqa'anna wa afina wa fu'anna wa kullana haitsu ya Rabbi ya alim al-hal ilaika
وجهت الآمال ومن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال يا ربي يا رب الأرباب عبد فقيرك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعدما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا مجيد الخلق ضرا وموسع الكل برا أسألك أسبل سدرا على القبائل والأفضال يا من يرى سر قلبي حسبي اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا والأشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال وحب دنيا ذميمة من كل خير حكيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها أفت واشغال يا ويح النفس الغوية عن السبيل سوية الحق رويت عليا وقصدها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحضور كبتني وقيدتني بالأقبال قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة قلبي وانظر إلى الغم ينجل يا ربي يا خير كافي اهلل علينا العوافي فليس شأن مخافي عليك تفسير واجمال يا ربي عبدك ببابي يخشى عليم عذابي ويرتجي لثوابي وقد رحمتك حطال وقد أتاك بعذري وبانكسار وفقري فاجد بيسرك عسري بمد جودك والإفضال وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واقسمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبلشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلكني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهدي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد السر والجهر وبالغدايا والأوصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna taubah tanzil li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wal zair khilani wa kulli dhil mahabbah au jiratin au sohbah wal muslimina amina rabbi isma fadlan wajudan manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri salawat salam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbihi adada tafsi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanaihi. Maka kalau bahasa disebut secara itu sangat kelamaan dan lancar. Mugi-mugi Bapak yang kita lampai dalam berdoa istighfar dari dosa Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Monggo saat ini pun masih sebentar kita akhiri kita sarang-sarang doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kemauan sang Allah kata kesempatan yang Pak Gubernur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal muslim